Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين رحمكم الله جميعا. InsyaAllah kita akan memulai pengajian kitab Ikhtisar wa Tahdhib al-Ashbah wan Nadhair. Sebelum kita memulai, jadi Ikhtisar wa Tahdhib berarti ringkasan dan perapian. Ringkasan dan perapian kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair itu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Adalah sebuah kitab yang mahakarya istilahnya. Kitab yang luar biasa. Kitab yang berhubungan dengan ilmu qawaid fiqhiyah. Ilmu qawaid fiqhiyah adalah sebuah ilmu yang membantu seseorang untuk menguasai atau minimal mengetahui masalah-masalah yang ada di fikih. Di seluruh bab-babnya. Karena fikih itu ilmu yang sangat luas ya. Seseorang tidak akan mungkin menguasai fikih. Ya. Masalah-masalah cabang-cabangnya fikih terlalu banyak gitu. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menguasai ilmu fikih. Oleh karena itu ada ilmu qawaid al-fiqhiyah, maksudnya adalah membantu seseorang untuk menguasai ilmu fikih. Karena qawaid fiqhiyah itu adalah sebuah ilmu yang menghubungkan atau menyatukan hukum-hukum fikih yang ada persamaan gitu. Kan fikih macam-macam hukumnya kan. Bab-bab fikih terlalu banyak kan. Namun di antara hukum-hukum itu yang bisa-bisa di bab-bab itu, di antara hukum itu ada yang ada segi persamaannya gitu. Nah, segi persamaan itu kita nggak tahu kecuali kalau kita membaca fikih dari awal sampai terakhir. Baru bisa kita ketahui. Nah, itu hal yang sulit. Oleh karena itu ulama istilahnya menciptakan ilmu qawaid fiqhiyah tujuannya agar orang bisa mengetahui hal-hal yang sama gitu dalam ilmu fikih. Ya. Jadi qawaid fiqhiyah itu kalau dalam ilmu syariat atau ilmu fikih itu nanti urutannya ketiga dia. Sebagai urutan ya. Yang pertama adalah usul fikih, ya. Yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah qawaid. Ya. Usul fikih tujuannya adalah atau peraturan yang memudahkan kita untuk mengambil hukum dari dalil-dalil kan, usul ya. Istinbat al-ahkam, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil. Dalil kan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa mengeluarkan hukum dari sumbernya ini? Melalui ilmu usul fikih. Ya, seperti kaidah apa? Al-amru lil wujub. An-nahyu lit tahrim. Al-amu yastaghriqu jami'a afradihi bila hasrin gitu istilahnya. Jadi dengan kaidah usul kita bisa terapkan kaidah usul di dalil-dalil syar'i di Al-Qur'an atau di hadis untuk mengambil hukum-hukum fikih. Nah, setelah terkumpul jadilah fikih. Ya. Setelah kita berhasil mengistinbat itu, mengeluarkan hukum dari sumbernya, terkumpul jadi fikih. Jadi ilmu fikih. Nah,
Kalau kita meneliti ilmu fikih, ternyata ada hukum yang sama gitu. Ada hukum yang sama, tapi pecah-pecah, ada di bab ini, bab itu, bab itu. Kayak niat gitu kan. Niat ada di bab apaan? Taharat, ada di salat, ada zakat, ada di haji, puasa, ada di nikah juga ada, saksi juga ada, ya. Pecah-pecah itu. Kita bagaimana mengetahui hukum apa saja yang diharuskan niat? Apa saja cabang-cabang fikih yang mengharuskan kita mengetahui ada niat apa enggak gitu. Kalau kita membaca fikih dari awal sampai terakhir, itu nggak sulit gitu. Kerjaan berat. Hanya bisa dikuasai oleh ulama yang benar-benar menguasai fikih. Oleh karena itu, muncullah ilmu qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah semata-mata untuk ngumpulin hukum-hukum yang sama itu dalam satu wadah gitu. Satu tempat. Seperti qaidat apaan? Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha yang maksudnya adalah segala sesuatu perkara dengan niatnya. Nah, kaidah ini nanti kalau kita pelajari kaidah ini kita akan tahu semua apa saja yang diharuskan niat, apa saja yang kalau niat sunnah bisa rubah fardu gitu kan? Atau kapan kita bisa gabungkan antara niat yang pecah-pecah di kitab fikih. Seperti saya pernah contohkan apa saja yang membuat kita boleh qasar atau jamak, safar itu kan. Benar kan? Saya contohkan ya. Rukhsah-rukhsah yang untuk safar kan. Kalau kita mencari di fikih sulit. Karena nggak disatukan dalam satu tempat. Tapi pecah-pecah gitu. Ya. Kalau kita mengetahui di fikih memang agak sulit. Tapi dengan qawaid memudahkan. Seperti rukhsah safar ada 9 ya. Ada 4 yang khusus untuk safar yang jauh. Ya. Yang pertama adalah jamak. Jamak 2 salat ya. Di mana kita tahu ini rukhsah safar? Ya kitab apa? Al-jam'u baina salatain. Ya. Qasar. Di mana kita bisa mengetahui qasar ini rukhsah untuk bagi orang musafir? Di kitab Al-Qasr wa Jama' sama. Al-iftar fi Ramadan. Di bawah puasa ketahuannya. Ini sebagai rukhsah safar. Safar yang jauh. Ya. Kemudian mashul khuffain bagi orang musafir kan harus safar panjang. Kitab Tahara. Jadi kalau untuk mengetahui itu semua, ya kupas semua fikih. Tapi kalau kita baca qawaid, mereka gabungkan dalam satu tempat gitu. Nanti rukhsah yang membolehkan kita musafir walaupun membolehkan kita melakukan sesuatu walaupun safarnya pendek. Yang pertama adalah masih ingat rukhsah apa? Boleh ninggalin Jumat. Boleh ninggalin Jumat walaupun musafirnya singkat. Kita ketahui di kitab Salatul Jumat. Ya. Aklul maitah, boleh makan bangkai kalau kelaparan ya. Ketahui di kitab At-Ta'imah gitu, jauh banget. Kemudian nggak harus qada kalau tayamum dengan di tempat yang nggak ada air. Nggak harus qada kan. Ketahuan di bab tayamum. Ketahuan di bab tayamum. Kemudian kalau orang punya pasangan istri 2, dia ngajak 1 musafir, ya. Rukhsahnya apa? Rukhsah dia harus qada kepada istri yang lain. Ya. Karena kalau dia ngajak salah satu istri tanpa izin yang lain, ya, tanpa undian, berarti ketika dia balik dia harus qada ini. Kalau dia musafir sebulan berarti nanti gilirnya harus qada sebulan. Tapi dengan qur'ah itu undian ya. Salah satu yang terpilih nanti dia nggak harus qada. Walaupun musafirnya pendek gitu. Begitu. Jadi itu kegunaan qawaid fiqhiyah. Memang kesulitan qawaid fiqhiyah itu orang kadang-kadang kalau baru mempelajari fikih itu kadang-kadang sulit. Sulit karena dia yang belum pernah belajar fikih-fikih bab-bab yang lain.
Sehingga kadang-kadang guru untuk menerangkan suatu masalah harus nerangin bab itu. Kadang-kadang masalah di kitab syuf'ah. Syuf'ah itu apa, Ustaz? Perlu nerangin syuf'ah. Ada di kitab Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad apa, Ustaz? Belum belajar Ihya'ul Mawad. Harus nerangin dulu Ihya'ul Mawad. Makanya kadang-kadang di sebuah kampus itu qawaid fiqhiyah yang bagus itu dipelajari di semester terakhir. Terakhir, karena dianggap murid sudah pahami fikih. Jadi memudahkan bagi guru untuk mengajar gitu. Jangan sampai di istilah syufa murid nggak ngerti. Istilah ini apa namanya al-hajar nggak ngerti. Sulhul muawadha nggak ngerti. Al-muqayyada nggak ngerti gitu kan. Guru butuh nerangin. Makan waktu. Capek memang. Nah, kitab yang terbaik dalam qawaid fiqhiyah mazhab Syafi'i adalah tidak lain Asybah wan Nadhair. Karena Asybah wan Nadhair Imam Suyuti rahimahullah dia mengikhtisar kitab-kitab yang sebelumnya. Dia ikhtisar, terus ciri Imam Suyuti begitu memang. Dia awalnya ikhtisar gitu ya. Ringkas, terus ringkasannya digabung jadi satu kitab gitu. Itqan fi ulumul Quran begitu. Ya, itqan begitu. Tafsir bil ma'thur itu? Apa? Yang Suyuti itu? Ad-Durrul Mansur. Bukan. Cuman itqan begitu. Terus yang apa namanya? Tadribur Rawi demikian. Diikhtisar dulu dia. Ikhtisar buku lain kan? Ini buku bagus diikhtisar, ini buku bagus diikhtisar, bagus. Akhirnya digabungin jadi satu karya. Dan karya dia selalu istimewa gitu. Apalagi yang 4 ini ya. Asybah Nadhair, Itqan dalam ulum Quran ya. Tadrib ar-Rawi dalam Mustalahul Hadits, sama Al-Muzhir fi ulumil lughah itu. Kalau ulum bahasa itu Muzhir itu. Itu istimewa semua. Karya Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi kitab terbaik dalam qawaid fiqhiyah adalah Asybah wan Nadhair. Asybah wan Nadhair. Cuman Asybah wan Nadhair ya menurut saya ya, pengamatan saya itu ketika dikarang untuk kalangan ulama begitu istilahnya. Sebuah buku yang dikarang untuk para ulama gitu istilahnya. Karena dia banyak kasih contoh-contoh masalah-masalah fiqhiyah yang memang berat sekali ya. Dikarya sebenarnya untuk para ulama. Oleh karena itu saya ada istilahnya apa nih, iseng-iseng gitulah, mempermudah terutama bagi diri saya sendiri kan istilahnya, mempermudah memahami atau membaca kitab ini. Makanya saya walillahilhamd mengikhtisar kitab tersebut. Tujuan di sini saya sebut tujuannya kan al-awwal dha'ful himam. Ada kan di Hamil? Himmah lemah fi hadzal zaman ala tahsilil ilm, dalam mencari ilmu. Himmah itu kan keinginan ya, kemampuan. Wa ithar ar-raha. Banyak kan orang lebih suka rahat aja, pengen istirahat, nggak mau capek kan. Ats-tsani ma'a taqaddum az-zaman, dengan perkembangan zaman, wa ikhtilafil ahwal asbahal katsiruha. Banyak sekali dari masail-masail yang di Asybah Nadhair wa suwarihi ma'dumatan fi hadzal zaman. Dan enggak ada gitu zaman sekarang kan. Ya terutama sih perbudakan. Banyak sekali kadang-kadang ngasih contoh perbudakan. Capek kadang-kadang kita. Enggak relevan. Udah capek-capek, enggak ada prakteknya. Ilmu kalau nggak ada praktek, nggak ada nanya, pasti cepat hilang. Begitu. Maka yang begitu-gitu saya sebenarnya buang gitu. Ya. Cari yang masalah. Kecuali kalau kaidah itu nggak ada contoh kecuali itu. Lain lagi itu, memang nggak ada contohnya kecuali masalah perbudakan gitu. Memang saya sebut sih, karena ada bab khusus ahkamul abid. Di bab ini ada hukum-hukum yang berkaitan dengan budak. Itu ada sekitar 50 hukum lebih. 50 ya. Bisa jadi si budak bisa kembali lagi. Bisa. Kan? Bisa jika kembali lagi. Kalau kembali lagi kita baru bahas lagi itu.
Kal masail, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan perbudakan ya. Ahkamul abid wal ima. Ya, hukum-hukum abid ini kan laki-laki, budak laki-laki, ima budak perempuan. Masail khunsa. Hah? Itu jarang juga kan? Al-khunsa itu banci kan? Iya, banci jarang juga kan? Hah? Banci hampir bukan jarang, hampir nggak ada istilahnya. Enggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Karena sekarang, banci yang khunsa ya maksudnya. Banci alami. Banci alami. Bukan banci jadian. Bukan jadian. Nyaris nggak ada. Tapi di fikih banyak. Di masalah faraid rumit sekali. Masalah ikhtisal banci ini rumit. Banci kalau berhubungan dengan banci. Rumit, gitu. Masuk rumit. Bab ghusl janabah gitu kan. Maka saya begitu saya hilangin aja lah. Kalau orang ingin puas, jelas kembali ke buku asalnya gitu. Maka kadang-kadang saya di kitab ini, saya katakan di kitab asli itu ngasih contoh banyak. Puluhan. Tapi saya hanya ambil berapa 2, 3, 4, 5 lah. Nanti sisanya saya sebut kalau sisanya ada di al-asal gitu. Kalau mau puas lagi kan. Saya kenapa ini iseng-iseng ikhtisar ya? Karena pernah saya ikut pengajian ini, Asyibah wan Nadhair, bersama almarhum Dr. Ahmad Nahrawi gitu. Karena tebat. Cuman belum selesai mukaddimah, beliau meninggal. Gitu. Mukaddimah panjang gitu. Mukaddimah asli panjang emang. Udah gitu bahasanya bahasa tinggi. Bahasa sastra Arab. Bahasanya bikin ngantuk. Bikin ngantuk. Kalau kita ngajar awam bahasa tinggi ya berapa kekerjaan itu. Ya? Tapi kalau kita yang berat, belajar yang berat lebih bagus. Jadi mudah-mudahan gampang kan? Hah? Kalau belajar yang tinggi itu lebih bagus. Cuma yang receh. Iya. Jadi ngikut semua tuh. Jadi kadang ada kendala begitu kalau bahasa sastra tinggi Anda harus tahu gitu, mufradatnya banyak, kadang-kadang mesti kita buka kamus-kamus gitu kan, dia guna itu. Nah, makanya saya mukaddimah saya nggak sebut mukaddimah Imam Suyuti itu, jadi langsung aja lah. Ya mudah-mudahan insya Allah mukhtasar ini ada manfaatnya, walaupun kita nggak bisa memaksimalkan 100% sebuah ilmu, tapi paling nggak ya 10%, 20% masih lumayan. Ya zaman sekarang 10%, 20% udah alhamdulillah gitu. Alasan saya ini utama adalah dua. Yang pertama karena himmah kita kurang. Yang kedua karena kitab itu memang ya istilahnya kata ulama likulli zamanin kitab. Dan kitab itu penting. Penting banget ini kitab. Nah, tapi semua karya itu harus menyesuaikan zaman gitu. Harus ada taskil ya. Iya. Memudahkan pemahaman. Memudahkan pemahaman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabul Awal. Jadi singkat ini, kalau orang bertanya, apakah kitab Asyibah Nadhair ada mukhtasarnya? Mukhtasarnya banyak. Mukhtasar aja ya. Banyak ikhtisar. Ada yang berupa nathar gitu. Nathar kayak tulisan kayak gini. Ada yang syair. Nazam gitu. Ada, tapi semua mukhtasar ini nggak mencakup semua kitab. Kalau Syekh Yasin Al-Fadani itu apa itu? Kan ada yang Asyibah wan Nadhair dia punya. Syekh Yasin ada karya namanya Hasyiat mana? Al-Fawaid Al-Janiyah. Al-Fawaid Al-Janiyah itu apa itu? Jadi ada seorang ulama ikhtisar Asyibah Nadhair dalam bentuk nazam. Iya, dia yang berikan syarah. Yang syarah itu bukan. Seorang ulama Yaman itu. Siapa tuh? Al-Jarhazi atau nggak salah. Al-Jarhazi. Syarah itu namanya Al-Mawahib As-Saniyah. Iya. Jadi nazamnya itu namanya Al-Faraid Al-Bahiyah. Nazamnya. Disyarah sama Mawahib As-Saniyah. Diberi hasyiah. Hasyiah Syekh Yasin namanya Al-Fawaid Al-Janiyah. Kita punya kitab itu. Saya juga punya. Tapi nazamnya itu Al-Faraid Al-Bahiyah itu nazamnya nggak mencakup semua kitab. Nggak mencakup.
Dia hanya spesialis kaidah aja. Hmm. Imam Suyuti rahimahullah, saya sebut sini muqaddimah ini. Coba. Waqad ikhtusira al-kitab. Ada kan? Iya nih. Hah? Qablu ya. Waqad Illa anna ikhtusira hadhihi al-mukhtasarat laysat syamilah. illa anna hadhihi al-mukhtasarat tidak mencakup semua kitab. Kenapa demikian? Haitsu innal Imam As-Suyuti, bahwa Imam Suyuti rahimahullah qassama kitabahu ila 7 kutub. Ada 7 kitab dalam kitabnya itu. Wa hadhil mukhtasarat al-mawjuda bi aidina, mukhtasar yang ada di tangan kita ini, sawaun al-manthur minha, al-manthur yang tulis kayak gini ya. Oh, suratan ya. Awal manzum, manzum syair ya. Qasiratan, hanya terbatas pada kutub al-thalatha al-uwal. 3 yang pertama saja. Al-kitabul awal fil qawaid al-fiqhiyah al-khams al-kubra. 5 kaidah fikih yang besar. Ini kitabul awal. Al-kitabul thani fil qawaid al-kulliyah allati yatakharraj 'alaiha ma la yanhasir min as-suwar al-juz'iyyah. Jadi kitab thani ini kaidah-kaidah fiqhiyah yang keluar darinya bentuk-bentuk atau masalah yang nggak terbatas. Bukan al-qawaid al-mutafarri'ah, bukan. Bisa. Nggak, mutafarri'ah cabang dari Iya. al-khams al-kubra. Ini lain lagi nih. Lain lagi. Lain lagi. Ini 40 kaidah ya, kitab ats-tsani. Wal kitab ats-tsalits fil qawaid al-mukhtalaf fiha. Kaidah yang selisih. Seperti Jumat itu. Jumat itu salat sendiri atau zuhur yang dipendekkan. Itu khilaf. Apakah syariat tersendiri atau alternatif dari zuhur gitu ya? Sebagai al-jum'ah salatun mustaqillah, apakah salat dia tersendiri, berdiri sendiri memang 2 rakaat, atau zuhurun maksura gitu kan, atau zuhur yang diringkas gitu kan. Itu khilaf. Keren juga itu. Hah? Pembahasan itu. Tinggal 4 bab, nggak ada ikhtisar 4 bab. Saya cari bab-bab ini, mukhtasarnya, saya beli, saya ini. Jadi saya alhamdulillah ini ikhtasarna kitab kamilan min awwali ila akhirih. Ya. Liyakuna hadzal mukhtasaru syamilan li jami'i kutubil kitab as-sab'ah. Insyaallah. Perlu dijasakan ini, Pak. Hah? Perlu dijasakan. Biasanya saya ngajar lanjut. Harus tuh. Ya kan? Udah langsung jasen. Bisa salah. Ya bagus ini untuk ngajar ini. Karena udah diringkas. Orang wah, beliau deh ilmunya lain lagi dia deh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabul awal syarhul qawaid al-khams al-kubra. Menjelaskan kaidah-kaidah yang 5 al-kubra. Kubra ini besar benar ini kaidah. 5 utama ya. Kaidah utama ya kalau Iya. bahasa. Karena setiap kaidah nanti ada cabangnya gitu. Setiap kaidah dari yang 5 ini masing-masing banyak cabangnya. Al-umur bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-'ada muhakkamah, ad-dararu yuzal gitu kan. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Semua kaidah 5 ini cabangnya banyak, kaidah juga gitu. Makanya disebut qawaid al-khams al-kubra. Pokoknya kalau hafal kaidah ini bahas semuanya. Jadi ulama kita. Oh gitu. Catatkan nanti ya. Kesimpulannya begitu. Semua fikih kita paham. Dan rangkum. Iya. Ya. Fiha mabahis. Ada beberapa pembahasan ya. Al-mabhasul awal aslul qa'idah. Dasar kaidah itu. Al-aslu fi hadhihi al-qa'idah qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi ini dasar ya, dalil kaidah itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya semua amal itu dengan niatnya. Jadi dengan hadis ini Anda bisa timbul kaidah usul, timbul kaidah fiqih. Innamal amal binniyat. Ada kaidah usul, ada kaidah fikih. Contoh kaidah usul diambil ini umumul muqtada. Umumul muqtada. Jadi innamal amal, sesungguhnya amal itu dengan niat. Itu pasti ada kata yang dibuang.
Karena ada amal tanpa niat, ada kan? Hah? Ada kan? Kenyataannya ada. Jalan segala macam, nggak ada niat. Berarti umumul muqtada. Jadi ini harus muqtadi ya, muqtadi. Muqtadi itu Tentuin. ada kata yang diharuskan. Diharuskan ya. Yang diharuskan itu nggak disebut. Maka muqtadinya itu apa gitu? Kalau jumhur kan sihhatul amal itu. Sahnya amal niat. Ya? Kalau Hanafiyah kamal. Sempurnanya. Sempurnanya amal dengan niat. Jadi antara sah dan sempurna sini. Nah, bisa nggak kita dua-duanya sah dan Dan sempurna. sempurna? Itu umum, umum. Atau hanya satu? Kalau nggak sah, sah udah. Nggak usah ta'wilin kamal gitu. Nah, kata ulama usul, umumul muqtada, jumhur nggak. Nggak susah masih. Hah? Penting. Hah? Penting. Penting. Ya. Jelasin aja. Pentingnya supaya kita ngerti nih. Saya paham tuh, cuma tinggal di connect. Ya. Jadi begini misalnya, ini ada pembahasan umum itu. Iya. Umum al-muqtada. Al-muqtadi, apa nanti muqtadi? Yang menghendaki. Jumlah ini menghendaki satu kata yang dibuang. Karena dengan satu kata ini, baru kita bisa memahami jumlah ini. Tanpa kata itu, kita nggak memahami. Salah satunya tadi sah atau sempurna, gitu kan? Yang menghendaki itu cukup satu atau boleh umum. Kalau jumhur ulama bilang, nggak ada umumnya. Jadi kalau anda takwilin sah, udah cukup sah. Kalau Ahnaf enggak. Ahnaf bilang, bisa ditakwilin sah, bisa ditakwilin kamal. Jadi mereka muqtada itu bisa am gitu istilahnya. Makanya nanti konsekuensinya kalau nikah ila biwali kan? Iya. Nah, konsekuensinya itu Pak. Tidak sah nikah, apa jumhur kan? Tapi kalau mazhab Hanafi tidak sempurna. Sempurna. Berarti kalau nggak ada wali masih sah. Jadi yang disembunyikan itu bisa umum atau khas gitu. Iya. Kalau jumhur khas gitu istilahnya. Jadi anda takwilin satu aja. Kalau Hanaf bisa umum gitu. Sama dengan hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bangkai. Apa yang diharamkan? Bisa ngelihat, menyentuh, atau makan. Ini kan Iya, bisa. harus ditakwilin itu. Kalau nggak ditakwilin itu orang nggak paham. Ya. Maka di situ kesimpulannya untuk jumhur apa? Ya kalau ditakwil satu udah. Satu aja. Yang diharamkan makan. Makan, ya. Diharamkan makan, istilahnya. Jadi muqtada itu nggak ada umumnya istilahnya. Kalau anda ambil satu udah. Di Hanafi umum dia, masuk semua. Enggak, di sini enggak, karena Iya, Hanafi. enggak. Kalau yang tadi iya. Tadi iya begitu. Di kamal. Umumul muqtada. Hah? Saya sering dengar istilah itu. Tapi apa kaitan dengan al-ibra bi umum bil lafz? Beda ya? Iya. Itu sama. Lebih khusus Beda Al-ibra itu, bi beda. umum bil lafz. Nggak ada kaitan dengan Karena itu lafaznya ada nyata. Iya. Kalau ini kan lafaznya nggak ada. Oh iya. Sehat itu nggak ada kan? Ini bermain logika nih banyak banget. Main logika begitu. Itu asal itu ya. Cuman kita karena kategori qawaid, nggak usah terangin umum muqtada gitu istilahnya. Innamal a'mal binniyat. Ya. Wa huwa hadithun sahihun masyhur. Akhrajahu al-a'immatu sittah wa ghairuhum min hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa akhrajahu Malikun fil Muwatta' bi riwayati Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. Jadi Muwatta' ini karya Imam Malik kan. Muwatta' itu banyak riwayatnya. Nyaris 50. Riwayat 50. nyaris 50. Oh iya. Tadi dia bilang Bawa di mobil tadi males kesitunya. Sementara Muwatta' yang ada sama kita ini, kalau kita periksa hadis ini nggak ada. Oh begitu ya? Nggak ada. Muwatta yang saya punya, Muwatta itu, karena Imam Malik ngarang Muwatta itu hampir 40 tahun.
40 tahun ya, karena sering revisi, sering inilah koreksi gitu, nambahin, kurangin, nambahin. Jadi banyak murid yang dengar riwayat ini pindah, pulang kampung, datang murid baru, dengar riwayat lain, gitu kan. Ulama dulu kan begitu caranya. Sehingga Imam Malik rahimahullah Muwatta ini punya hampir 50 riwayat. Berbeda-beda itu, nggak ada riwayat yang hampir sama 100%. Itu riwayatnya ini baru ada. Hah? Syaibani ada. Yang dari 40 itu yang tercetak sekarang ini, saya tahu hanya 8 riwayat gitu. Yang ada kitabnya ya. Yang tercetak ya. Ada Muwatta biriwayat Ats-Tsamaniyah gitu. Riwayat Yahya bin Yahya. Riwayat siapa lagi? Muhammad ibn Maslam al-Qanabi. Riwayat Abdul Hakam gitulah. Salah satu riwayat Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, yang murid Abu Hanifah ini. Nah, hanya hadis ini hanya ada di riwayat Muhammad Hasan Syaibani. Di selain itu, Muwatta yang ada sama kita, sama syuruh Muwatta, semuanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Nggak ada situ. Al-Laitsi, Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dan riwayat Al-Laitsi inilah yang paling dipegang sama ulama gitu. Terutama Malikiyah ya. Maka Ibnu Hajar benar, ini nggak ada hadis di Muwatta. Ya karena Ibnu Hajar belum tahu hadis itu ada di riwayat Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Wa akhrajal Baihaqi fi sunanihi min hadithi Anas la amala liman la niyyata lahu. Jelas nih ya. Wa fi musnad Syihab niyatul mu'min khairun min amalihi. Jadi maksud niyatul mu'min lebih baik daripada amalnya. Amalnya tanpa niat maksudnya. Kemudian keutamaan al-qaidah. Qad tawatara 'anil a'immati ta'zimu qadri haditsin niyyah. Sudah tawatur ya, sudah masyhur benar ya. 'Anil a'immati ta'zimu kebesaran qadri hadits an-niyyah. Qala Abu Ubaidah, "Laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa aktsaru fa'idah minhu." Jadi kata Abu Ubaidah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang lebih lengkap, lebih kaya atau lebih faedah lebih dari hadis innamal amal binniyat. Wattafaqa al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ibnu Mahdi wa Ibnu al-Madini wa ghairuhum ala annahu thuluthul ilm. Bahwa hadis ini adalah sepertiga ilmu. Wa minhum man qala rub'uhu. Kalau diberikan pengertian maksudnya seperti apa? Supaya lebih jelas. Iya di sini. Ilmu itu maksudnya apa? Wa wajjahal Baihaqi. Ini Baihaqi ngasih mengarahkan. Oh iya. Kaunahu, kenapa dia sebagai sepertiga ilmu? Bi anna kasbal abdi, bahwa usaha seseorang itu yaqa'u biqalbihi. Pertama dengan hati. Usaha dengan hati. Usaha dengan lisannya. Usaha dengan anggota badannya. 3 kan? Faniyatu ahadi aqsamiyah. Niat itulah salah satu bagiannya. Karena berhubungan dengan hati seseorang. Wa arjahuha. Paling kuat di antara 3 itu, paling kuat niat. Ini penjelasannya nih ya. Iya. Kenapa? Li'annaha qad takunu ibadatan mustaqillah. Karena niat itu bisa menjadi dia sendiri. Niat itu sendiri bisa ibadah mustaqillah. Tersendiri. Tanpa ada gerakan lidah, tanpa ada gerakan anggota. Ya. Niat aja sendiri udah dapat pahala gitu istilahnya. Wa ghairuha. Nah, sementara gerakan lidah sama gerakan siapa? Tergantung kepada butuhkan niat. Ya, yahtaju ila niyah gitu kan. Wa ghairuha maksudnya lisan ini dan jawarih membutuhkan kepada niat. Bedanya ya. Iya. Ibadah mustaqillah.
mustaqillah. Ya seperti ente niat jihad gitu, insya Allah udah dapat gitu. Walaupun nggak jihad, iya. Tapi nggak sama sih dengan itu ya. Nggak sama dengan ikut, beda gitu. Tapi asal pahala udah dapat. Nanti kelipatannya lain, kelipatannya yang ikut baru. Hah? Kita harus bedain dong. Hah? Orang niat haji meninggal. Meninggal, beda ya. Walaupun dia dapat pahala haji, walaupun nggak Aslu ya asalnya ya. kan ada aslu thawab, dasarnya pahala, ada kelipatannya gitu. Ya, kalau dasarnya satu, kalau dikerjain. Kalau dasarnya satu, kelipatannya bisa 70 kan. Itu bedanya. Beda gitu. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima gitu. Iya, walaupun ente duduk niat jihad ya dapat, tapi nggak sama dengan orang yang jihad, beda lah. Tapi minimal dapat gitu. Iya, dengan niat aja minimal alhamdulillah dapat gitu. Dapat satu nggak mesti lah. Tapi kalau contohnya haji, kan nggak niat. Misalkan aja ya, orang berangkat ke store, udah harus berangkat sekarang, kan nggak jadi. Dia secara ini sah nggak hajinya? Nggak sah. Nggak sah kan? Nggak sah. Tapi niatnya kan ada. Ya kan dari sisi niat dari sisi pahalanya dapat. Ada niat, iya. Tapi tetap dia nggak terhitung dianggap sudah berangkat haji. Enggak, kan? iya. Karena nggak menjalankan. Nggak menjalankan, iya. Begitu juga. Pahala ini ada, niat ada. Pahala niat aja. Kelipatan ya. Iya, ada. Kelipatan besar. Asal dari asawat kelipatan. Ya kelipatan bisa 10, bisa 70. Hah? Kan apa itu? Iya. Aslu thawab au adhafuha. Itu kaidah ya? Enggak sih. Bukan ya? Bukan kaidah. Aslu thawab adhafuha. Tapi jadi kaidah tuh. Hah? Iya, karena emang begitu kan. Tapi kan nggak benar itu kaidah. Cuman komentar ulama aja gitu. Iya. Caranya rubuhu. Bukan kaidah tuh ya. Wa qala al-Imam Abu Dawud madarus sunnah. Madar itu apa nih? Madar itu inti poros. Iya. Tempat berputar itu kan? Poros dia. Iya. Ala arba'a hadis. Jadi kalau kita semua 4 hadis. 4 hadis ya. Hadis al-a'mal bin niyat wa hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara akhlak orang yang baik adalah ninggalin yang nggak penting. Tapi ngurusin yang penting gitu. Nongkrong tuh nggak penting tuh. Bukan berarti kita ninggalin yang nggak penting kita bengong aja, bukan. Urusin yang penting gitu. Wa hadits al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu nyata, jelas. Haram itu jelas juga. Lain lagi ya. Umur mustabah, iya. Wa hadits innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tapi di asli kitab itu banyak sih keterangan gitu. Cuma saya ambil sedikit aja ya komentar. Berarti 4 ini poros sunnah ya. Ada lagi hadis apaan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa qala Ibnu Mahdi aidan haditsun niyyati yadkhulu fi 30 baban min al-ilm. Jadi hadis niat ini masuk ke 30 bab dari ilmu. Wa qala Syafi'i yadkhulu fi 70 bab. Kata Imam Syafi'i malah masuk ke dalam 70 bab pembahasan. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Masuk ke dalam 30 pembahasan ilmu. Maksudnya apa itu? Ya ini di bawah tuh. Dari 30 ke 70 kan. Itu pendapat Ibnu Mahdi. Pendapat Imam Syafi'i. 70. Lebih banyak lagi. Yang dimaksud bab ini pembahasan fikih ya? Pembahasan fikih ya. Fikih kan? Yang ada niatnya gitu. Maksudnya itu kan? Iya maksudnya itu. Seperti sini nih. Wa min tilkal abwab. Di antara bab-bab itu, saya nggak sebut semua yang kalau sebut semua di mana? Di asalnya ya. Hampir sebut semua ya. Saya cuman sebut apaan?
Contoh-contoh aja. Rubul ibadat bikamalihi. Semua ibadat kan. Salat, puasa, zakat, haji, Itu semua. aja udah banyak kan. Udah banyak. Udah banyak bab itu. Kal wudu wal ghusli, tayammum, as-salat bi anwa'iha, macam-macam salat kan. Fardu ainin wa kifayah. Nentuin dengan niat kan. Waratibah wa sunnah. Ditentuin dengan, bedain dengan niat kan. Qasar jama', imam juga. Al-iqtida, makmum kan. Harus niat. Sujud tilawah wa syukur. Kita bedain dengan niat kan. Ada'uz zakah. Zakat, Isti'mal al-huli au kanzuhu. perhiasan ya. Kalau ente ada perhiasan niatnya pakai, berarti nggak wajib zakat. Tapi kalau perhiasan niatnya nyimpan, Simpan, kanzuhu zakat. wajib zakat. Yang membedakan niat. Iya. Standar pemakaiannya itu pemakaian normal atau pemakaian sesuai dengan Normal, kalau setahun sekali dianggap jarang. kan ada orang kan Oh, supaya jarang tuh. Misalnya dipakai bak kondangan doang. Kondangan Jarang doang. itu. Iya, Hah? karena Ustaz ini ada orang yang pakai hilal kan supaya nggak keluar zakat dipakai semua perhiasannya itu. Tapi gantian gitu, tapi gantian. Iya ganti kan jadi pakai semua. Maksudnya, Nggak masalah. Jadi pakai berarti nggak keluar zakat tuh. Hah? Nggak keluar zakat. Tapi niatnya memang biar nggak bayar zakat gitu. Iya memang itu tujuannya kan. Iya. Pakai. Jadi, Kayak di sini. kecuali mas batangan, dia Hah? bisa pakai. Mas tuh. Joko Tapi kalau lihat menghindar gimana ya? itu tadi hilal. Kan, iya. Pakai Tetap hilal. aja secara fikih ya nggak kena kitab ya. Karena kan yang menjadi ilatnya dipakai. Pakai. Iya, kan. Selesai ya kalau fikih ya. Selesai. Tapi dianggap kalau setahun kita nggak pakai perhiasan, dianggap kita Menyimpan. nyimpan. Atau hawalnya pertawan aja ya. Kan Wak, Iya. wajib keluar zakat kan pertawan. Per tahun. Misalnya kalau lebaran pakai. Pakai. Iya, kalau udah Ngilangin kewajiban gitu. Iya. Ngilangin, iya. satu udah genap baru pakai. Pakai semua di sini termasuk kaki juga tuh pakai digarin aja. Iya. Ya minimal setahun 2 kali lah ya istilah pakai ya. Idul Fitri. Aman tuh aman. Keluar dari zakat. Iya. Kondangan juga dipakai ibu-ibu. Kalau fikih kita Syafi'i itu hiyal itu Boleh. nggak ngaruh, boleh. Oh beda. Kalau itu pakai hilal aja gitu. Boleh. Iya kan? Itu Ini strategi cari Oh, keluar. Cari Jalan keluar gitu. jalan kan. keluar. Nggak masalah fikih kita. Ini triknya biar nggak bayar Salah, gitu cari ya. salah. Ah. Salah. Yang penting legal. Iya, Biar iya. pajak. Biar nggak bayar. Ini bagian auditor. Iya. Nah, ini pas banget ya. Bukan. Berarti boleh. Hah? Dari trik biar nggak ini gitu. Boleh kayak Nakalin gitu. Hah? Tapi emang Supaya nggak ini kan. nggak kena kan kewajiban ada gitu. juga misalnya di suatu lembaga kalau strict dengan itu kan kena setengah mati bikin susah. Nah, Jadi misalnya sebagai contoh saya kan pernah direktur Pastek. Ah, Kan sulit tuh Pak. benar. Makanya kita niatkan tapi bukan untuk kepentingan pribadi ya. Iya. Yang penting misalnya ini membayar Kepentingan narasumber lembaga. nih. Saya Iya. juga. Kalau pakai bahasa anggaran kan cuma 2 juta nih misalnya. Iya. Sementara ini narasumber yang ya internasional lah. Iya. Kan biasanya 5 juta. Iya. Nggak mungkin kalau pakai anggaran itu. Nanti kita pakai cara tuh uang konsumsi. Menutupi Oh, iya. itu. Itu namanya Itu hibah kan? kayak beliau ini khotib di balai kota. Masa kita kasih begitu. Hmm. Kan ditransfer Mungkin lagi. Transfer lagi. Nyampenya Tapi belum. kalau Makanya kita saya- Kalau siasati. transfer katanya kalau susah. kalau saya yang paling sudah ketemu Cash khotbah aja, cukup. cash. Belum pernah ketemu lama, makanya saya senang ikut Pak. Ketemu dia makan soto. Masya Allah. Cuma 1 mangkok dikasih lebih-lebih. Apalagi Di- hila tadi, hila kan? hila. Hila. Gila. Hila itu ya itulah. Ada nggak kitab khusus yang bicara tentang Hah? kitab hila ada nggak? Ada al-hiyal asy-syar'iyyah ada. Di mana? itu? Dan jumhur ulama, Tulisan begini, hila. jumhur ulama nggak boleh ini hila. Bukan siasat. Oh, jumhur ulama nggak Iya, boleh? Nggak boleh. Syafi'i aja boleh. Mazhab Syafi'i itu. Oh, Syafi'i. Sebenarnya kita Syafi'i. Untung saya Syafi'i. Hila. Tulisannya begini. Ha Gila. Ha ya lam ta. ha ya lam. Ha ya lam tak marbutah. Oh, hilah, lah. Hilah ya. Oh, hila. Jamaknya hiyal kan. Keras kalau mazhab lain, keras kalau masalah hila. Kita pakai Syafi'i aja lah. Kita Kayak orang kalau pakai ini harus pakai hilah. Kalau Kalau nggak nggak sama bisa. kayak orang Dengan siasat. beda gitu. Keras. Iya, Pak. Kalau Syafi'i ya dalam hila, nggak masalah hila, yang penting akadnya, zahirnya sah. Walaupun ada tujuan gitulah Kalau tujuan. yang penting tidak merugikan orang ya. Ah, iya. Nah, yang penting itu aja, Pak. Iya, iya, enggak Kalau ada. saya Tapi kadang-kadang bisa makruh. Iya.
Kayak dikit lagi haul mau habis. Dia harus ngeluarin zakat kan? Iya. Akhirnya dikeluarin duit nih, belanjain gitu, biar nggak kena zakat. Iya. Kan boleh kan? Boleh, tapi makruh aja gitu. Makruh aja. Dianggap nggak etis nih orang nih. Iya. Bagi zakat aja. Ada maunya kemarin gitu. Iya. Kurang-kurangin. Itu namanya hilah ya. Iya, iya. Wat tijarah wal qinyah. Atau niat tijarah. Di kau punya beli barang, ya. Kalau di niat tijarah berarti kena zakat tijarah. Tapi kalau niat qinyah, nyimpan gitu, Oh, nggak kena simpan ya? iqtina ya. Oh, iktina ya. Iqtina, simpan ya. Nah. Kalau niat simpan berarti nggak kena kan? Yang membedakan apaan? Bedakan adalah niat gitu. Iya. Nah, ini masuk dalam zakat kan? Wa sadaqat at-tatawwu was-shaum fardan wa naflan ya. Wal i'tikaf wal hajj wal umrah wat tawaf fardan wa naflan. Bedakan tawaf sunnah dengan Iya. niat. Nanti insya Allah kalau tawaf itu kita cukup niat ihram sudah masuk, tawaf sudah masuk, sa'i sudah masuk. Ketika kita udah ihram, haji, kita nggak usah lagi niat tawaf, Iya, sebenarnya begitu ya. nggak usah lagi niat sa'i, Udah masuk. udah masuk gabungan Jadi gitu. walaupun tawaf ifadah gitu Walaupun kan. ifadah, walaupun Karena sudah niat semua ya. udah niat semua. Tapi kalau anda mau Karena niat tawaf ihram sendiri, termasuk di dalamnya itu. masuk di dalamnya. Itu jumhur apa Syafi'i? Syafi'i di sini. Syafi'i ya. Heeh. Itu bicara Syafi'i. Tapi kalau anda mau niat tawaf sendiri, terserah gitu, boleh. Tapi jarang kita langsung satu aja umroh. Hah? Niat langsung kan? Dan langsung satu cukup. Nah, tapi kan kalau kita berangkat pergi haji nih, saya nekat di umroh terus bawa jamaah. Iya. Setiap ini kita tetap kita minta dia niat. Niat-niat, Ya, ah? ya kan? Karena Nggak usah, di buku haji Tapi Udah tawaf lengkap dibikin banget. semua. Tawaf itu nggak ada niat ya, saya nggak Hah? pernah ya. Langsung aja ya. Bisa sih nawaitu tawaf bisa. Iya. Nawaitu Kita biar langsung aja kan udah diajak umroh. Iya sih. cukup iya. Allahumma umroh kan udah selesai. Iya. Udah selesai mas. Semua ya. Itu ikut semua kan? Ikut semua. Wadhahaya korban ya. Fardan wa naflan. Wa nudhur. Nazar ya. Kafarat. Kafarat. Wal jihad. Wal wasiyah. Wal waqf. Wal hibah. Wal nikah. Wal talaq. Wal raj'ah. Wal ila. Lila tahu? Iya. Tahu. Kalau orang sumpah nggak mau Iya. gauli bininya kan. Dikasih waktu kan 4 bulan. Jarang kita bahas ini juga di fikih ya. Iya kan? Iya. Jarang. Wal aiman. Sumpah-sumpah ya. Wal- Hah? Kita menuduh orang berzina. Qazaf menuduh berzina gitu. Wa fil qisas. Masuk dalam hukum qisas. Qisas ini Amdi wa syibhi ya. untuk membedakan antara pembunuhan yang sengaja Atau serupa dengan sengaja. dan serupa dengan sengaja atau salah. Yang membedakan apa? Iya. Niat. Hah? Kalau pembunuhan sengaja berarti dia niat membunuh. Sudah direncanain kan? Dari rencanain. Kalau syibhul amdi mirip sengaja, tapi bukan sengaja. Mirip sengaja. Dia nggak niat membunuh, tapi menggunakan alat yang membunuh. Misalnya nabrak orang. Nabrak orang khata. Kata ya. Khata, salah. Kalau dia nembak burung di atas itu Hah? ada orang lagi nembak. Khata juga. Betul juga itu. Khata juga. Nah, gimana bedanya? Hah? Kalau sibul hamdi. Syibhul amdi itu ada tujuan mukul, Tapi bukan mau mati. bukan mematikan. Niat mukul ada. Misalnya, Hah? misalnya menghukum orang lah. Hah? Menghukum orang. Menghukum orang. Pukul. Ah. Tiba-tiba dia punya penyakit jantung. Yang jatuh iya. Jadi memang ada niat mukul, tapi nggak ada niat untuk membunuh. Tanda ente niat memukul apaan? Alat yang Anda gunakan tidak membunuh, Tidak mematikan lah. tidak matikan, tapi nasib mati itu. Itu namanya syibul amdi. Kalau khata itu kita nggak ada niat memukul dia, tapi ya Kecelakaan. kecelakaan. Walaupun kita gunakan senjata yang mematikan, khata, tapi kita tujuannya kan burung. Nggak Orang di atas. ternyata kena orang gitu. Jadi membedakan itu niat sebenarnya antara sengaja dengan mirip sengaja dengan yang khata itu. Jadi niat itu ya kayak tadi tuh tulus ya. Ini sabain baban minal ilmi nih. Wa fi sariqah juga,
Masalah sariqah, mencuri. Pencurian. Fima idza akhadha alatal malahi. Coba. Bagaimana berlaku niat dalam bab pencurian? Jika dia mengambil Alat-alat permainan. alat-alat senda gurau ya, Iya, permainan lah. permainan ya, alat musik lah. Biqasdi kasriha, dengan maksud menghancurkan, au biqasdi sariqatiha, Atau mencurinya. atau mencuri. Yang membedakan niat. Kalau ente maksud menghancurkan, ya nggak masalah. Ya, karena Mencuri dianggap kena alat. hukum. Hah? Kalau mencuri kena hukum. Kalau mencuri kena hukum. Juga wa fima idza akhadha ad-da'in. Orang yang hutang. Orang yang ngasih utang ya. Ad-da'in, akhadha ad-da'in. Orang yang ngasih utang mengambil apaan? Malal madin. Harta yang Diberikan kepada orang yang dihutangi. yang dihutangi. Biqasdi apaan? Al-istifa. Istifa atau istiqo ini? Hah? Istifa ya. Istifa. Berarti kopi ganti. Ya. Untuk meminta dibayar kan? Nah, ini apa? Ada kesalahan nih, maaf. Akhadhal madin malad da'in. Balik ya, sorry. Makanya kadang-kadang kita belurat Akhadhal madin malad da'in. Ini sebenarnya gini. Jadi kebalikan. Madin itu yang minjam duit. Da'in yang ngutangin. Fima idza akhadhal madin. Jadi yang minjam duit ngambil duit dari utang yang ngutangin supaya dibayar maksudnya. biqasdil istifa, dengan qasad istifa itu akan kembali utangnya, atau ngasih curi. Ini begini kalau misalnya apa namanya? Fala yuqta fil awal. Nggak ada hukum tangan ya. Karena ente minjam tapi maksudnya balikin. Kalau yang kedua kan minjam maksudnya nggak mau balikin. Berarti ente kecuri. Sama kalau kita minjam barang, kita ingkar ya. Tapi diniat itu ya. Niat kita, enggak, saya nggak pernah minjam barang itu. Kitab itu jilid pertama saya nggak minjam gitu. Ingkar. Berarti dianggap pencuri. Berarti yukto. Enggak. Nggak dipotong tangan. Ada syubhat situ. Oh, subat ya. Wa ghairuha katsir mimma dzukira fil asl. Nah, kebanyakan kita nih minjem duit ya. Minjem duit mungkin karena minjem nggak banyak, gue pinjam duit dulu dah. Tapi udah pasti tuh yang minjem gitu nggak balikin. Lupa. Gitu kan? Iya. Minjem maknanya itu. Jadi saya juga kalau saudara-saudaranya gitu kan. Gue pinjam duit dulu apa dah. Tapi nggak balikin. Ini tapi nggak nyat pulangnya memang. Iya. itu Kalau dia nggak niat pulang berarti sariqah gitu. Sariqah. Karena katanya minjem. Makanya ikhlasin aja lah. Iya dari sisi kita. Hah? Dia kan kasihan ya. Kalau keluarga kasih aja lah. Iya dari sisi dia jadi Iya. kasihan. Karena dia mau minta nggak enak, bilangnya minjem. Iya gitu. Jangan dulu. Lalu nggak bisa bayar. Iya, seharusnya kalau begitu kita ngasih aja lah, nggak usah minjam lah, ngasih aja dah. Kalau Iya. saya begitu. Dia Iya. pinjam duitnya 500. Saya kasih nih 100 buat lo udah, nggak usah kepinjam. Gitu. Iya. Karena Kasihan. Ada kadang-kadang yang kita bentuk minjam tapi lafaznya kita bukan minjam. gimana tuh? Kayak misalnya ada pengamen. Ya. Pak, ini kasih dia duit, kita suruh teman kita. Kasih dia apa, Bro? Ya. Berarti kita minjam dia sebenarnya. Oh gitu. Sama yang teman kita itu. Iya. Tolong kesini. Iya, biar dia jalan ke pengamen nih. Ya, minjam sama Iya, dia. karena niatnya dari kita sebenarnya. Teman kita nggak niat ngasih ke orang kan. Enggak, iya kita nyuruh. Kita nyuruh Nyuruh, kan. Jadi sebenarnya kita yang niat kan. kita minjam sebenarnya itu. Suruh bayar itu. Hah? Suruh bayar maksudnya. Iya dia pengamen. Ada pengamen. Karena yang kita nyuruh bayar itu kita minjem sama dia. Iya. Makanya saya bilang sama udah bayarin dulu tuh nah. Iya, Berarti kita minjem tuh. minjam. Sama yang kita Kalau bilang ente bayar aja. Hah? Ente Sama bayar- minjem aja. Minjam. Ente bayarin dulu. Iya, minjam, kita minjam. Karena kita nyuruh dia. Kita bilang ente punya duit nggak?
Padahal Kalau enggak, gitu. Nah, itu. Minjem Iya, tuh. ada kita minjam. minjem juga. Karena minjam kan ada yang sharih gitu kan. Tadi kita bilang talangin dulu deh, bayarin. Hah? Nah, kalau talangin jelas minjem. Itu minjam. Itu kan makanya. Tapi kalau kita suruh bayar itu orang tuh biar di jalan gitu pengamen. Berarti kita minjam itu. Satu telinga aja tuh. Karena kan orang ngamen suaranya jelek ngamen. Dan musik ujang-ujang gitu. Makanya ngamen suara jelek begitu, saya bilang pengemis profesional atau pengemis ini apa namanya kreatif. Dia Sama. pengemis, cuma kreatif. Sama juga kalau orang minta makan kita kasih makan itu pinjam. Oh, gitu. Pinjam. Pak, saya lapar. Ah. Kasih makan, kita kasih makan, berarti itu utang dia. Oh, dia utang. Iya. Utang. Tapi kalau kita ikhlasin, Hah? udahlah enggak. Artinya kita kasih sedekah ke dia. Kita kan dia sedekah. Hah? Kita kan yang kasih. Kalau kita niatin sedekah, Hah? nggak jadi pinjam kan? Tapi dia tahu nggak gitu? Susah. Dia tahu nggak gitu? Orang lapar gitu kan, Bukan tergantung yang minta makan kita. Kita ke dapur ngasih makan, berarti itu pinjaman itu. Gimana ya? Pinjam kan bukan harus duit aja kan? Itu bisa kita tuntut di akhirat nanti. Bisa. Bisa. Sama kalau kita biayain anak pungut, kita biayain, berarti orang tuanya itu ngutang sama kita. Kita bisa nagih orang tuanya. Oke, setengah sembarang kita pungut anak ya ini kalau misalnya. Pungut anak yang anak kaya gitu. Iya. Terus apa ini? Terus. Mungkin sampai di situ ya, Pak Dimas. Sampai dulu ini ya. Iya. Oke, insyaallah. Sudah 1 jam. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Jadi simpulin dikit nih, Kiai. Sampai sini dulu nih, Asbah, sampai sini aja. Iya, kesimpulannya itulah pentingnya niat begitu. Niat ya. Ini kan baru awal ya, jadi belum masuk ke Belum masuk. syariatnya nih. Nanti soal kedepannya nih, Pak. Ke depan insyaallah. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.